keagamaan Muhammadiyah versus Salafi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Muhammadiyah tidak Salafi? Salafi itu enggak, Pak? Tuh. Hah? Salafi ya, Salafi maksudnya gimana? Nah itu. Ya sebenarnya setiap orang Islam selama berujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu bermanhaj salaf. Dan di Muhammadiyah juga bermanhaj kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti Muhammadiyah itu bermanhaj salaf, hanya saja tidak salafi. Nah, maksudnya manhaj salaf itu apa? Merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, tidak terikat dengan aliran teologis tertentu atau mazhab fikir tertentu atau thariqah sofiyah manapun. Itu dimiliki oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam bidang teologi itu akidah, Pak. Nanti kalau bahasanya ketinggian ya. Dalam bidang akidah itu tidak bermadzhab akidah apapun, tapi bermadzhab mengikuti Quran dan Sunnah. Misalnya ada aliran kalam atau aliran akidah atau aliran teologis yang berkembang dalam sejarah Islam. Yang paling terkenal apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada 3. Ada Salafiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok yang cukup apa, Pak? Rasional gitu. Mengedepankan akal daripada dalil atau nas baik Quran maupun Sunnah. Kemudian ada Qadariyah, ada apa? Jabariyah. Dalam masalah takdir kan ada Qadariyah, ada apa, Pak? Jabariyah. Ini didengarkan, Pak. Qadariyah itu apa? Sebuah firqah, sebuah mazhab yang beranggapan bahwasanya manusia itu memiliki khuriyatul ikhtiyar atau kebebasan berkehendak atau free will, apa? Free will, bebas berkehendak. Berarti yang jenengan lakukan itu tidak pernah diintervensi oleh Allah. Manusia memiliki apa? Kebebasan mutlak. Ada kelompok Jabariyah. Jabariyah itu aliran fatalisme, Pak. Jadi manusia itu koyok wayang dibesakno kerek sinten dalangi. Berarti menungso ibarat apa wayang kerek sing besakno itu. Artinya manusia tidak memiliki otoritas untuk melakukan ikhtiar. Lah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjembatani 2 ini. Manusia itu punya ikhtiar, tapi ikhtiar manusia tidak mutlak. Ada intervensi apa? Allah. Kemudian ada aliran teologis, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang disebut dengan Syiah gitu. Nanti 10 Asyura itu. 10 Asyura itu orang Syiah melakukan perayaan memperingati kematian Husain. Karena Sayyidina Husain itu dibunuh di Karbala. Karena kelompok Syiah itu, Pak atau Bu, itu kan kelompok yang memiliki loyalitas terhadap Ali ibn Abi Thalib dan keluarganya. Kalau di Iran itu kan Syiah Itsna Asyariyah atau Rafidhah, ada 12 imam maksum, di antaranya tadi Ali bin Abi Thalib dan seterusnya itu. Nah, termasuk Sayyidina Husain, ini tokoh yang sakral karena apa? Keturunannya Nabi kan, cucunya apa? Nabi, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ini juga contoh mazhab apa, Pak? Mazhab Syiah dalam teologi Islam itu. Terlepas dari itu, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, Muhammadiyah meskipun tidak pernah mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sebenarnya dulu ada, Pak, itu di Kitabul Iman kita di HPT jilid 1 ya. Ketika Muhammadiyah bicara tentang usul al-aqaid as-shahihah, pokok akidah yang benar, sebagaimana dalam hadis Jibril itu, Pak. Ketika malaikat Jibril didatangi Nabi, bertanya apa? Mal iman, apa itu
iman? Jawabannya apa? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi apa? Wasyarih. Itu. Di kitabul iman kita ketika Muhammadiyah menjelaskan rukun iman yang 6, di penutupnya itu ada ungkapan apa? Hadhihi hiya usulu al-aqaid as-sahihah. Inilah pokok-pokok akidah yang benar. Wa radha bihal Qur'an, yang sumbernya itu apa? Al-Qur'an. Wa sunnah dan sunnah. Wa syahida bihal al-atharu al-mutawatirah, dan didukung oleh berita yang mutawatir. Kemudian di sana ada redaksi, Pak, yang di HPT kita yang dulu itu ada. Cumanya HPT jenengan yang dicetak sekarang sudah tidak ada. Di sana apa? Mulakhosatan min kutubis salaf. Rumusan akidah atau teologi ini diambil dari kitab-kitab salaf. Wahum, mereka itu siapa? Ahlus sunnati wal jamaah. Mereka ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin karena Muhammadiyah ini apa, Pak? Karena ada terjadi di Nusantara ini, siapa yang ahlus sunnah wal jamaah? Artinya Muhammadiyah memilih kita tidak usah memperdebatkan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun kita secara substansi juga ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga kalau Muhammadiyah dibilang posisi akidah atau teologi Muhammadiyah itu di mana? Apakah Muhammadiyah Syiah? Pasti jenengan jawab tidak, Pak. Apakah ahlus sunnah wal jamaah? Iya, meskipun tidak tertuang dalam dokumen kita secara resmi. Tapi istilah selain ahlus sunnah wal jamaah ada, Pak. Misalnya al-firqah najiyah, salaf juga ada. Kemudian ahlul haqqi wa sunnah, ini yang dipakai oleh Imam Ghazali ketika menjelaskan apa? Istilah ahlus sunnah wal jamaah dalam kitabnya apa? Ihya Ulumuddin. Itu yang dipakai istilah apa? Ahlus sunnah, ahlul haqqi wa sunnah. Artinya sama dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian tadi, Pak, ahlus sunnah wal jamaah itu ada salafiyah, ada asy'ariyah, ada maturidiyah. Asy'ariyah dan maturidiyah itu perbedaannya sangat sedikit, hanya di beberapa masalah yang bisa dihitung. Kemudian ada salafiyah. Yang salafiyah ini sebenarnya pengikutnya Imam Ahmad ibn Hambal. Kemudian lahir Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian syekh-syekh dari Saudi. Karena Saudi itu satu-satunya negeri yang bermadzhab resminya apa, Pak? Hambali, kan gitu. Sama syekh-syekh Saudi dimunculkan istilah apa? Salafiyah. Kemudian dakwah salafiyah ini yang muncul sekarang di Indonesia, Pak. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, apakah salah orang bermanhaj salaf, Pak? Manhaj itu apa, Pak? Manhaj itu metodologi berpikir. Artinya kalau kita bilang manhaj salaf itu kita beragama sesuai dengan pemahaman kaum salaf. Kaum salaf itu apa? Nabi bersabda apa? Khairul quruni qarni, sebaik masa itu masaku. Tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa setelah itu berarti masa apa, Pak? Masa sahabat, setelah itu masa apa? Tabi'in. Itu yang disebut orang salaf. Ketika kita bermanhaj salaf, apakah salah, Pak? Tidak, gitu. Kan artinya kita beragama sesuai pemahaman agama Nabi, sahabat dan tabi'in. Sehingga di kitabul iman kita, Pak, di HPT, Muhammadiyah sebenarnya menyebut akidahnya itu akidah kelompok yang selamat dari salaf. Nanti jenengan cek di Muqaddimah Kitabul Iman tahun 1929, Pak, di HPT yang lama itu ya. Kitab pertama. Di sana ada ungkapan fa inna al-firqa an-najiyah minas salaf. Sesungguhnya kelompok yang selamat dari salaf. Kenapa dalam berakidah itu kita perlu, Pak, untuk melakukan intima. Intima itu apa? Kita menyandarkan diri pada salaf, Pak. Karena Nabi bersabda apa, Pak? Sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73. Kulluha finnar, semuanya di
neraka illa wahidah, kecuali apa? Satu. Ketika itu sahabat bertanya kepada siapa? Rasulullah, ya Rasulullah mahia, wahai Rasulullah kelompok yang selamat itu apa? Nabi menjawab apa? Ma ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu kelompok yang berpegang kepada apa yang saya pegangi sekarang dan para sahabatku. Artinya dalam persoalan agama, berakidah Pak, dan juga beribadah itu memang harus merujuk pada tadi generasi apa? Salaf. Nah, sehingga orang bermanhaj salaf itu boleh-boleh saja Pak, dan termasuk Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah itu juga bermanhaj salaf itu. Nanti kita lihat Pak, bagaimana apa sebenarnya Muhammadiyah itu. Intinya Muhammadiyah tidak pernah alergi terhadap salaf Pak. Tapi salaf sebagai manhaj Pak, sebagai metodologi, bukan sebagai kelompok itu. Kita nggak ada masalah apa bermanhaj apa salaf. Tapi kalau jenengan bermanhaj salafnya ya ikut Muhammadiyah, ya ikut majelis tarjih. Tapi catatannya itu loh, jangan saya katanya bermanhaj salaf nggak apa-apa, ya sudah saya ikut kelompok yang lain saja, kemudian saya bawa ke Muhammadiyah, nanti menghasilkan Muhammadiyah berbagai apa Pak varian rasa itu. Ada rasa apa saja Pak? Itu saya nggak berani bilang Pak. Ada apa? Mursal Muhammadiyah rasa Salafi, atau Musa Muhammadiyah apa? Salafi. Kemudian apalagi Pak? Muhti Muhammadiyah HTI. Ada apa Pak? Yang kemarin Krismuha. Nabi itu nama buku Pak. Mereka juga tetap Kristen kok. Mahasiswa Kristen yang sekolah di Muhammadiyah, maksudnya gitu ya. Oke. Nah sehingga Pak, fikih Muhammadiyah kita awali dari fikih dulu. Sebenarnya fikih Muhammadiyah itu apa? Dalam bidang fikih Muhammadiyah itu tidak bermadhab, tapi juga tidak anti madhab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam mengambil putusan atau fatwa Pak. Putusan itu sebagaimana di HPT, fatwa itu sebagaimana di TCA. Kajian ulama-ulama Muhammadiyah itu tetap merujuk pada kitab-kitab madhab. Tapi tidak hanya satu madhab, tapi lintas madhab. Sehingga membaca fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Hanafi, fikih Maliki, lintas madhab dibaca. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk bahan pertimbangan di dalam upaya kita untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu cara memahaminya butuh perangkat Pak. Di antaranya ya merujuk kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama. Posisi kitab kuning Pak di Muhammadiyah itu sangat penting. Jangan dikira Muhammadiyah kitabnya hanya kitab putih saja Pak itu. Kitabnya jenengan putih atau kuning Pak? Gondol atau jembrok Pak? Artinya di majelis tarjih tetap melihat kitab kuning itu. Makanya HPT kita Pak sebenarnya jilid 1 itu rujukannya sangat kaya itu. Misalnya kitab Nailul Autor, misalnya kitab apa Subulus Salam dan seterusnya itu. Ini menunjukkan Muhammadiyah memang mempertimbangkan kitab kuning gitu dalam upaya apa Pak? Mengeluarkan putusan atau fatwa. Tetapi tidak berafiliasi kepada madhab tertentu, sehingga sholat kita Pak ada yang sama dengan madhab Syafi'i maupun madhab yang lainnya. Ketika jenengan Allahu Akbar ngangkat tangannya segini Pak, sejajar dengan telinga, ini sama dengan madhab Syafi'i. Kemudian kalau jenengan baca doa iftitahnya misalnya Bapak, Allahumma ba'id, itu sama dengan madhab Hambali. Kalau jenengan wajah tuh itu sama dengan madhab Syafi'i gitu. Nah, itu. Artinya
tidak mengikuti mazhab tertentu, sehingga Muhammadiyah terkadang sama dengan mazhab Syafi'i, terkadang sama dengan mazhab yang lain. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi bukan berarti Muhammadiyah itu mazhabnya apa, Pak? Mazhab oplosan, bukan ya? Artinya campuran dari berbagai macam bahan, bukan ya? Gitu. Artinya apa tadi? Mazhab itu tetap dipertimbangkan dalam apa? Mengeluarkan putusan atau fatwa, tapi tidak ada kewajiban untuk mengikuti mazhab tertentu. Sehingga Pak, fikih Muhammadiyah itu orientasinya lebih pada dalil. Kalau jenengan baca HPT, baca fatwa tarjih, itu pasti putusan langsung disertai apa? Dalilnya gitu. Fatwa juga semacam itu. Meskipun terkadang di putusan atau fatwa tarjih itu menukil qaul ulama. Qaul itu apa? Pendapat para ulama, hanya digunakan untuk mendukung kesimpulan majelis tarjih. Jadi yang kita ikuti dalilnya, Pak, bukan pendapat ulama. Tapi mungkin fikih di luar Muhammadiyah itu hanya nukilan kitab-kitab apa? Kuning kan gitu. Nukilan apa? Kitab-kitab kuning. Ya, ini diambil dari kitab ini, dari kitab ini, kitab ini. Tapi tidak disertakan apa? Dalil hadis Quran atau hadis. Pasti di setiap putusan atau fatwa tarjih, Pak, pasti muncul dalil Quran maupun dalil hadis. Karena Muhammadiyah ittiba'u dalil, mengikuti apa? Dalil. Sehingga fikih Muhammadiyah tidak fokus pada qaulun minal aqwal. Jadi pendapat daripada pendapat ulama. Kalau dimunculkan pendapat ulama, itu hanya sekedar apa, Pak? Mendukung kesimpulan majelis tarjih. Bisa dipahami atau enggak ini? Nah, kalau kita simpulkan, Pak, fikih Muhammadiyah itu sebenarnya pada fikih manhaji, bukan fikih madhabi. Ada manhaji, ada madhabi. Manhaji itu metodologinya sebagaimana yang ditempuh oleh para ulama, Pak. Makanya Muhammadiyah tidak pernah anti madhab. Tapi bukan berarti Muhammadiyah fikihnya madhabi, mengikuti satu madhab tertentu. Sehingga tadi posisi Muhammadiyah tidak bermadhab tapi juga tidak anti madhab. Ini bisa dipahami atau enggak? Bisa, Pak, ya? Bisa ya. Oke. Contoh madhab fikih, Pak. Ada Hanafi, pengikutnya apa? Hanafiyah, didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Ada Maliki, madhab Maliki, pengikutnya apa? Malikiyah, didirikan siapa? Al-Imam Malik ibn Anas. Kemudian ada madhab Syafi'i, pengikutnya apa? Syafi'iyah, didirikan oleh Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yaitu madhab yang mayoritas diikuti oleh orang Asia Tenggara, Pak. Indonesia, Malaysia, Brunei dan seterusnya, Patani, Thailand itu, atau juga di Mesir, di Syria. Nah, di Mesir itu mazhab yang dominan juga mazhab apa? Syafi'i. Kemudian mazhab Hambali, pengikutnya disebut Hanabilah, yang didirikan oleh Al-Imam Ibn Ahmad, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani itu. Ini contoh mazhab fikih, Pak. Artinya di sini Muhammadiyah apa? Tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, sehingga Muhammadiyah nggak bisa dikatakan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah atau apa? Tadi Hanafiyah, itu tidak. Nah, itu. Demikian juga Muhammadiyah tidak menganut turuk as-sufiyah, Pak. Yaitu thariqah apa? Sufi. Ya, muncul thariqah apa? Pak, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syadaliyah, Rifa'iyah, Sanusiyah dan seterusnya. Macam-macam apa? Thariqah. Nah, sehingga orang Muhammadiyah itu ketika bicara tentang akhlak, Pak, atau tentang apa? Etika, itu sering disebut apa? Ihsan atau akhlak itu sendiri. Jarang menggunakan istilah tasawuf. Karena istilah tasawuf itu terjadi apa, Pak? Terjadi beberapa pemaknaan. Dan makna tasawuf kadang konotasinya apa? Sudah jauh dari Quran dan
sunnah itu. Sehingga Muhammadiyah tidak menggunakan istilah apa? Tasawuf. Kalaupun menggunakan istilah tasawuf, pasti tasawuf yang sesuai dengan Quran dan sunnah. Sehingga dalam tasawuf itu Pak, ada tasawuf nadhari, tasawuf yang falsafi Pak. Muncul Wihdatul Wujud, Ibnu Arabi, Al-Hallaj gitu, dan seterusnya. Ini perdebatan dalam apa? Sejarah. Kemudian ada tasawuf amali, lebih pada apa? Praktek. Tokohnya Imam Ghazali, bukunya Ihya Ulumuddin itu nilai tasawuf Pak, karena Imam Ghazali melihat ketika itu para fuqaha, para ahli fikih itu dalam memahami agama itu hanya terfokus pada hukum formal. Maka Imam Ghazali memunculkan nilai spiritualitas fikih, maka lahirlah Pak Ihya Ulumuddin, penggabungan antara fikih dan tasawuf, sehingga dikatakan apa? Imam Ghazali itu apa? Yufaqqih at-tasawuf wa yusawwif apa? Al-fiqh. Mentasawufkan fikih dan memfikihkan tasawuf itu. Itu kontribusi Imam Ghazali. Tapi meskipun demikian Pak, bukan berarti Muhammadiyah tasawufnya Ghazali, tidak. Meskipun Bayi Ahmad Dahlan itu dulu buku kitab yang banyak dibaca itu Ihya Ulumuddin. Itu jenengan bisa lihat di buku Pak Raden Hajid Pak. Ini yang bicara tentang apa? Kehidupan Bayi Ahmad Dahlan. Karena Bayi Ahmad Dahlan tidak pernah melahirkan sebuah karya tulis Pak. Sehingga pemikiran Bayi Ahmad Dahlan itu ditulis oleh murid termudanya, yaitu siapa? Kiai Haji Raden Hajid. Di antara buku yang dibaca oleh Bayi Ahmad Dahlan apa? Ihya Ulumuddin. Ya pada dasarnya kita nggak anti terhadap apa? Kitab-kitab tasawuf. Tapi kita tidak mengikuti apa Pak? Thariqah atau tasawuf tertentu. Dan sehingga kalau kita baca Ihya ada yang baik ya kita ambil. Kalau misalnya keluar dari pemahaman sunnah Al-Quran dan sunnah berarti kita tidak ambil. Dan sehingga Muhammadiyah lebih menggunakan istilah akhlak atau ihsan Pak. Sehingga Muhammadiyah juga tidak bertasawuf tapi juga tidak anti tasawuf. Karena mohon maaf ya, teman-teman salaf itu anti tasawuf Pak. Tapi yang tetangga sebelah itu sangat apa? Mengagumi tasawuf. Kalau kita di tengah-tengah Pak. Kalau ada nilai tasawuf itu yang baik ya kita ambil. Kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah ya tidak usah kita bela itu. Nah, Muhammadiyah di tengah-tengah itu. Nah sehingga Pak, manhaj Muhammadiyah atau manhaj dalam paham agama Muhammadiyah, pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah di dalam Muhammadiyah itu dilakukan komprehensif, artinya utuh, tidak parsial, integralistik, independen, tidak terikat pada mazhab tertentu. Sehingga apa? Tidak terikat dengan aliran teologis, mazhab fikih atau thariqah apa? Sufiyah manapun, tapi kembali pada Quran dan Sunnah Pak. Yang secara umum itu akidahnya apa Pak? Asy'ariyah. Kalau fikih apa? Mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau akhlak mengikuti thariqah Ghazaliyah atau Junaidiyah. Itu contoh ya. Kalau di Salafi Pak, tadi Salafi itu kan ada Salafiyah Hambaliyah Pak. Tokoh sentralnya siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, pendiri mazhab apa Pak? Hambali. Tapi tidak semua Hanabilah Pak, pengikut mazhab Hambali itu Salafi tidak Pak. Ada yang Asy'ari dalam akidah. Muncul tokoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang bermadzhab apa? Hambali, tapi dia banyak melakukan kritik terhadap mazhab apa? Hambali. Bukunya juga sering dibaca oleh orang Muhammadiyah Pak. Ya nggak apa-apa Pak gitu. Dan boleh-boleh saja. Memang Muhammadiyah harus diakui ada pengaruh Ibnu Taimiyah, tapi bukan berarti Muhammadiyah mengikuti Ibnu Taimiyah. Kemudian muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Kemudian ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwanya berhasil Pak di Saudi, maka negara Saudi itu diidentikan dengan sebutan apa Pak? Wahabiyah. Itu kan padahal sebutan Wahabiyah itu bukan muncul dari pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak Pak. Karena namanya kan Muhammad bin Abdul Wahab, seharusnya tidak disebut Wahabiyah, tapi disandarkan pada pendirinya siapa? Muhammad, berarti apa? Muhammadiyah. Ya memang julukan itu dimunculkan Pak itu dari orang luar Wahabiyah itu. Dan sekarang Wahabiyah ini kan di Indonesia dikambing apa Pak? Hitamkan. Pokoknya kalau salah ekstrim radikal itu Wahabi gitu. Melenceng dari Ahlussunnah wal Jamaah ya Wahabi. Kalau sikap Muhammadiyah tengah-tengah Pak. Kita juga tidak ada tautan dengan Wahabi, tapi juga kita tidak anti Wahabi. Kan orang Muhammadiyah kan tidak pernah menyalahkan apa? Wahabi. Karena kita repot Pak. Kadang semua tindakan ekstrim radikal pasti dibilang apa? Wahabi gitu. Oke. Kemudian muncul syekh-syekh dari Saudi. Ada Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Nasruddin Al-Albani. Ini beberapa ulama yang apa Pak? Bermanhaj salaf atau salafiyah yang sering dikutip gitu. Meskipun sebenarnya Pak di Muhammadiyah itu nggak apa-apa, misalnya ngutip mensahihkan hadis dari Syekh Nasruddin Al-Albani, tapi tidak diterima secara mutlak. Kadang kita sepakat dengan Syekh Albani, terkadang tidak. Sehingga kajian di Muhammadiyah yang merujuk pada tarjih, ini yang ideal ya. Bukan merujuk misalnya buku-buku yang Syekh tadi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin. Ilmu-ilmu mereka memang penting Pak, tapi bukan semua pandangan mereka sama dengan Muhammadiyah. Nanti terakhir kita sebutkan contohnya Pak. Kalau misalnya tadi jenggot ya wajib gitu. Padahal di Muhammadiyah tidak gitu. Kemudian jenengan isbal itu haram Pak. Artinya apa? Jenengan nggak cingkrang itu atau kainnya di bawah mata kaki. Padahal di Muhammadiyah tidak seperti itu Pak pemahamannya. Wanita di rumah saja, nggak boleh menduduki jabatan publik. Akhirnya nggak boleh jadi kepala sekolah, nggak boleh jadi apa? Direktur rumah sakit, kan repot Pak gitu. Oke. Itu beberapa pandangannya ya. Kemudian tadi Salafiyah Hambaliyah itu akidahnya salafiyah Pak. Fikihnya fikih Hambali tapi tidak berta'assub. Akhlaknya itu menolak apa? Tasawuf. Nah, itu. Kalau Muhammadiyah akidahnya apa Pak? Ya Quran dan Sunnah. Fikihnya tidak bermadhab, tidak. Kalau Salafiyah Hambaliyah kan Hambali. Akhlaknya itu ihsan. Artinya tidak menerima tasawuf, tidak bertasawuf, tapi juga tidak anti tasawuf itu. Dalam kajian tokoh Muhammadiyah Pak, Profesor Yunahar Ilyas yang sudah meninggal beliau, dulu ketua PP yang membidangi majelis tarjih dan tablek Pak. Tapi sayang beliau sudah meninggal. Itu cukup punya karismatik di Muhammadiyah. Dalam kajian beliau, kalau Muhammadiyah itu tadi akidahnya itu bermanhaj salaf, fikihnya tidak bermadhab, akhlaknya ihsan. Itu sebenarnya istilah tadi, istilah salaf yang muncul di HPT itu sebenarnya diambil oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan gitu. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan membaca apa? Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar itu ditulis oleh siapa Pak? Syekh Muhammad Rasyid Ridho. Itu nulis tafsir Al-Manar gitu. Syekh Muhammad Rasyid Ridho ketika itu kan berguru pada Al-Ustadz Muhammad Abduh. Ada 3 tokoh sentral Pak dalam pembaruan di Mesir kan. Siapa?
Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rosid Ridho. Muhammad Abduh itu banyak melakukan modernisasi di Al-Azhar, Pak. Kalau jenengan nanti misalnya suatu saat punya kesempatan di Al-Azhar, ada gedung yang cukup besar, itu gedung Muhammad Abduh. Dan Muhammad Abduh mendirikan Darul Ulum, Pak. Kuliah Darul Ulum sekarang menjadi Jami'ah Kairo, Pak, atau Cairo University. Itu dulu yang menggagas Muhammad Abduh. UI-nya Mesir, Universitas Indonesia. Kalau di sana UI-nya Mesir itu Jami'ah Al-Qairo. Di dalamnya ada kajian Islam yang namanya Kuliah Darul Ulum. Itu Muhammad Abduh dulu yang menggagas. Artinya pemikiran yang modern itu muncul dari Muhammad Abduh. Bagaimana Islam ini merespon penjajahan, kemudian berinteraksi dengan modernisme dan sebagainya. Itu Muhammad Abduh. Nah, gagasan-gagasan Muhammad Abduh itu, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, itu ditulis oleh Syekh Muhammad Rosid Ridho, melahirkan tafsir Al-Manar. Dulu Mbah Yai Ahmad Dahlan itu suka baca kitab tafsir ini. Ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan memahami wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, muncul teologi keumatan, Pak. Bahwasanya dakwah itu harus melalui sebuah wadah. Lahirlah Muhammadiyah. Itu inspirasi yang didapatkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika membaca tafsir Al-Manar itu. Nah, dari sini, Pak, Muhammad Rosid Ridho yang tadi pemahamannya langsung rujuk ilal Quran wa sunnah sebagaimana manhaj salaf, itu memang masuk di Muhammadiyah gitu. Nah, sehingga di rapat tahunan dulu, karena Muhammadiyah itu kan dulu setiap tahunnya rapat, Pak. Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika memberikan wasiat kepada muktamirin itu disuruh apa? Berpegang pada Quran dan sunnah. Meskipun Mbah Yai Ahmad Dahlan background pendidikannya ya sama dengan ulama-ulama atau kiai yang lain, Pak. Secara fikih apa? Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan tasawufnya Ghazaliyah atau Junaidiyah gitu. Nah, sehingga ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan melahirkan Muhammadiyah itu sebenarnya muncul dari beberapa inspirasi, Pak. Misalnya saya Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwahnya lebih pada dakwah tauhid, yaitu muncul di Muhammadiyah, Pak, TBC, takhayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Mbah Yai Ahmad Dahlan juga dipengaruhi oleh Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, seorang ulama yang hidup di mana, Pak? Di Mekah. Ini yang diistilahkan Jawiyin, Pak. Maksudnya apa? Orang Indonesia, Malaysia, Patani yang hidup di Mekah. Salah satu tokohnya apa? Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Itu dia meskipun bermadzhab Syafi'i tapi apa? Terbuka terhadap pembaruan Islam. Itu juga mempengaruhi pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan. Kemudian Muhammad Abduh tadi tentang modernisme Islam. Nah, ini penting, Pak, karena Muhammadiyah meskipun bermandat salaf nanti tidak apa? Anti modernitas. Sehingga Muhammadiyah sangat dinamis. Sekarang sudah pakai apa? Hisab gitu. Tidak ru'yah, Pak, menunjukkan modernitas apa? Muhammadiyah. Rakernas yang baru saja selesai, Pak, itu diantara yang ditampilkan ya lembaga riset astronomi yang ada di kampus-kampus Muhammadiyah. Nanti ke depan itu pelatihan astronomi atau hisab itu memang digalakkan di Muhammadiyah, menunjukkan modernitasnya. Tapi masalah tadi, sekarang hisab haram, itu jadi masalah, Pak. Pastikan setiap apa menjelang Idul Fitri kita disibukkan dengan perdebatan itu ya. Nah, itu hisab itu nggak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah itu gitu. Karena Nabi tidak pernah pakai apa? Hisab. Gitu.
Tidak pernah pakai hisab. Memang dalil hisab itu dari Quran. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Li ta'lamu supaya kamu tahu adadas sinina wal hisab. Nah, bagaimana tentang hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma alaikum faqdurulah atau fa in gumma alaikum fa akmilu iddatas sya'ban 30 yauman. Berpuasalah kamu karena melihat bulan, berbukalah kamu atau berlebaranlah kamu karena melihat bulan. Apabila mendung disuruh melakukan istikmal menggenapkan usia Sya'ban menjadi 30. Perintahkan Nabi kan sumu li ru'yatihi, dengan melihat hilal. Tapi menariknya Pak, kata ru'yah dari akar ro'a yara ru'yatan, itu di dalam Al-Quran maknanya tidak selalu melihat dengan kasat mata. Misalnya surat yang jenengan hafal itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat? Maksudnya melihat apa Pak? Apa yang dilakukan oleh Allah terhadap pasukan gajah. Berarti jenengan lihat atau enggak? Tidak bisa melihat dengan mata Pak. Maksudnya apa? Dengan membaca sejarah itu. Kalau membaca sejarah berarti ru'yah apa Pak? Ru'yah bil ilm, ru'yah dengan ilmu pengetahuan. Nabi ketika memerintahkan jenengan Pak untuk sholat sesuai dengan gaya Nabi, bukan gaya jenengan ya, sing sholatnya apa Pak? Roboh gedang. Guyon Pak, guyon. Nabi bilang Pak, shollu kama ra'aitumuni usolli, shollu sholata sapa sira kabeh kama ra'aitumuni kaya dene sira kabeh ningali ni ing ingsun usolli salat. Ini kan kama ra'aitumuni Pak, kaya dene jenengan ngruyah ingsun. Ngruyah apa Pak? Jenengan pahami melihat Nabi salat atau tidak Pak? Perintah ini pada sahabat Pak. Sahabat ya tentu melihat salatnya Nabi. Tapi kalau kita bisa nggak melihat sholatnya Nabi? Tidak. Berarti kita apa Pak? Ru'yah bil ilm, melihat dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya apa Pak? Mengkaji kitab hadis yang menceritakan sholatnya Nabi. Sehingga kata kama ra'aitumuni usolli itu bukan melihat dengan kasat mata. Wong Nabi sudah nggak ada kok. Terus jenengan mengamalkan hadis itu gimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli, nggak bisa itu kalau jenengan pakai ru'yah kasat mata. Nah, sehingga Muhammadiyah tadi pakai hisab, karena memang Nabi di hadis yang lain menjelaskan apa? Nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsub. Kita umat yang buta huruf, tidak bisa apa? Menulis dan menghitung. Itu. Artinya Nabi bicara sesuai dengan konteks apa? Umatnya, sahabatnya yang mayoritas apa? Ummi. Tapi kalau sekarang kan umat Islam sudah menguasai ilmu astronomi. Lah sehingga hadis itu dibaca secara kontekstual Pak. Okay. Kemudian syarikat Islam ini juga mempengaruhi Mbah Yai Ahmad Dahlan, ada semangat gerakan Islam, budi utama sistem berorganisasi. Ini Pak yang penting untuk kita pahami. Sehingga Pak di Muhammadiyah, ketika Muhammadiyah beragama dengan tajdid oriented Pak, karena Muhammadiyah itu bisa kita gambarkan menjadi 3 karakteristik Pak. Muhammadiyah sebagai apa Pak? Harokah Islamiyah, gerakan Islam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan itu apa? Gerakan Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini gerakan apa Pak? Gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Muhammadiyah gerakan Islam, gerakan dakwah. Tapi yang paling penting Pak ini, dan masih jarang dipahami, ternyata Muhammadiyah juga memiliki karakteristik sebagai harokatut tajdid, gerakan pembaruan. Tajdid di Muhammadiyah itu memiliki 2 sayap Pak.
tajdid dalam arti purifikasi atau tajdid salafi. Tapi harus dicatat ya, bukan salafi salafiyah loh. Nah, itu harus dibedakan ya. Artinya tajdidnya bermanhaj salaf, dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang akidah. Sehingga kalau Muhammadiyah bicara akidah, Pak, ya Quran hadis. Nggak boleh jenengan terdiagnosa mengidap penyakit yang diistilahkan dengan apa, Pak? TBCS. Kemudian tajdid yang kedua, Pak, itu maknanya dinamisasi atau tajdid kholafi, lawannya salaf. Artinya Muhammadiyah bisa berkembang sesuai dengan tuntutan apa? Zaman gitu. Contohnya tadi peralihan dari ru'yah menjadi hisab gitu. Dan sekarang Muhammadiyah sudah menuju kalender global, Pak. Ini yang termasuk di rakerkan itu. Tentang sosialisasi kalender apa? Global. Ada tantangan dalam tajdid Muhammadiyah, Pak. Tantangan internal, ini nggak usah saya sebutkan ya. Internal kurang sosialisasi ketarjian. Misalnya jenengan buku HPT juga belum punya, itu contoh. Itu tantangan internal. Tantangan eksternal yang menjadi topik ini, munculnya ideologi Islam transnasional, Pak. Ideologi yang bukan dari Indonesia tapi masuk ke Indonesia. Banyak itu. Misalnya tadi Salafi, sehingga di Muhammadiyah muncul Mursal tadi, Muhammadiyah rasa Salafi. Musa Muhammadiyah Salafi. HTI Hizbut Tahrir, Pak. Meskipun sekarang sudah dibubarkan oleh pemerintah, di Muhammadiyah muncul Mufti Muhammadiyah rasa HTI itu. Kajian kita ini PPT-nya sudah di-share, Pak, ya itu. Ada beberapa perbedaan beda Muhammadiyah dan Salafi. Saya ambil poin-poinnya saja, Pak. Nanti bisa dikembangkan dalam tanya jawab. Misalnya dalam memahami Al-Qur'an, kalau Muhammadiyah itu pendekatannya 3 ya, bayani, burhani, irfani. Kalau bayani tekstual, Pak. Berarti kita menafsirkan Quran ya pakai hadis gitu. Atau Quran menafsirkan ayat Quran yang lain. Kalau burhani, ilmu pengetahuan gitu. Artinya kalau ayat-ayat itu berbicara tentang saintifik, Pak, ilmu pengetahuan, maka boleh didekati dengan ilmu pengetahuan. Irfani, nilai spiritualitas, Pak. Artinya ada nilai tasawufnya, tapi tentu tasawuf yang baiknya. Kalau di Salafi itu literal, Pak. Sehingga ketika bicara ilmu pengetahuan, ini nggak boleh. Al-Quran harus dipahami secara literal itu. Dan mohon maaf, ada sebagian ustaz Salafi yang anti terhadap ilmu pengetahuan. Kalau di Muhammadiyah nggak bisa, Pak, itu. Karena Muhammadiyah tadi tajdidnya apa? Yang kedua maknanya apa? Dinamisasi, berkembang sesuai dengan konteks zaman. Kemudian juga perempuan itu kalau di Salafi peran domestik saja, Pak. Tapi kalau di Muhammadiyah boleh domestik, boleh publik. Pernikahan, Pak, kalau di Muhammadiyah ini nggak menguntungkan jenengan, Pak. Apa kalau di Muhammadiyah poligami atau monogami? Nah, ini ibu-ibu sing jawab ini. Poligami atau monogami? Monogami, Pak, ya, bukan poligami. Meskipun Mbak Ahmad Dahlan, Pak, tak buka rahasia. Mbak Ahmad Dahlan itu poligami, Pak. Istrinya berapa? 3, Pak, kalau nggak salah. Nanti jenengan baca. Cara berpakaian, kalau di Salafi cara berpakaian jadi identitas, Pak. Yang paling Islami itu pakai jalabiyah, jenggot, cingkrang. Tapi kalau di Muhammadiyah jenengan boleh jenggot, boleh, Pak. Bukan berarti Muhammadiyah anti jenggot. Kalau jenengan yang punya jenggot, ya nggak usah dicukur, Pak, habis ceramah ini. Terus kalau pakai jalabiyah ya nggak apa-apa gitu. Tapi tidak menjadi simbol identitas, itu yang perlu dicatat ya. Sehingga di Masjid Muhammadiyah ya kayak ini, Pak, ada yang pakai batik, ada yang pakai jalabiyah, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau teman Salafi ya tadi identitasnya apa?
jenggot, jalabiah, cingkrang gitu. Itu sudah biasanya gitu, Pak. Tapi jangan jenengan bilang kalau orang semacam itu salafi, enggak loh. Nanti habis kajian jadi repot gitu. Enggak usah menghukumi orang lain gitu. Misalnya bidang seni, musik haram, Pak. Secara total enggak ada musik yang halal bagi teman salafi. Tapi kalau di Muhammadiyah musik itu lihat, Pak. Kalau musiknya baik ya enggak apa-apa. Kalau musiknya koplo nggak pantas, yang mas-masnya itu, yang di IPM pemuda itu kadang musiknya koplo ya, itu nggak boleh, perlu ditegur itu. Artinya musik itu tergantung, kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Itu baik. Musik yang edukatif itu, jangan cari musik yang nggak jelas itu kan. Nanti yang masalah kalau musik ini misalnya semuanya haram, Pak, sang surya yo haram. Akhirnya dalam acara kita sudah tidak ada lagu Indonesia dan sang surya, kan jadi masalah gitu. Kemudian tadi penetapan Idul Fitri dan Idul Adha, kalau kita metodenya apa, Pak? Hisab. Kalau mereka ru'yah, you know. Karena hisab itu dianggap bid'ah. Ya, tapi kan pakai ru'yah. Tapi ru'yah sekarang itu enggak independen, Pak. Pasti pakai hisab, minimal menentukan tadi loh. Mau sebelum sidang itsbat mau melakukan pengamatan itu kan tidak mungkin meru'yah bulan sebelumnya, itu pakai hisab. Enggak ada sekarang apa ru'yah yang independen, Pak. Hah? Artinya kalau konsisten kan tiap bulan melakukan ru'yah itu. Ya. Kemudian kalau zakat fitrah atau zakat fitri ya, kalau di teman salafi ya harus beras. Kalau di Muhammadiyah fleksibel. Kalau yang dibutuhkan uang, ya uang itu terserah itu. Gitu. Nah, kemudian Pak, Maulid Nabi gimana, Pak? Bid'ah atau enggak? Kalau teman salafi mutlak haram ya. Kalau di Muhammadiyah itu masuk muamalat dunyawiyah. Ketika mendatangkan kemaslahatan boleh dilakukan. Tapi kalau tidak, ya tidak ada anjuran untuk merayakan Maulid. Termasuk Isra dan Mi'raj. Itu tidak, kita tidak langsung dianggap bid'ah, tidak, tergantung ada masalah atau tidak gitu. Mungkin demikian kajian saya, mungkin bisa dikembangkan di tanya jawab ya.